kembali lagi di channel Era Project. Wah, sudah lama ya ini saya tidak bergabung di video kali ini. Yes. Kita kembali lagi di Era News of the Week. Udah berapa bulan ya terakhir? Anjir, Lama banget. 9 bulan dong gua nggak ada. Udah lahir. Hah? Udah lahiran lah. Selama pandemi ya. Iya. Oh iya, sesudah lahiran. Iyalah udah lahiran 9 bulan. Gila. Oke, kita langsung saja. Sekarang ada info apa ini saat ini? Yes, oke. Jadi berita yang pertama ada dari Epic Games yang mengakuisisi developer dari Fall Guys yaitu Mediatonic. Jadi ya dia ini ngebeli Mediatonic dan mungkin untuk kedepannya Fall Guys akan eksklusif Epic ya? Iya, bisa eksklusif itu. Atau dia tetap akan ada di berbagai platform. Tapi yang diakuisisi itu kan pengembangnya kan? Pengembangnya. Iya sih pengembangnya. Kalau yang megang itu penerbitnya, sedangkan penerbitnya kan Devolver Digital. Jadi kayaknya nggak mungkin sih kalau eksklusif. Mungkin, cuman nggak ada sangkut pautnya ke Mediatonic sih. Mungkin kalau Mediatonic pengembangnya aja. Dengan dia mengakui sisi Mediatonic ini mungkin update dari Fall Guys akan lebih menarik mungkin dan lebih cepat update-nya mungkin. Emang selama ini lama? Enggak juga termasuk sih. cepat lah untuk game kayak gitu. Soalnya sekarang aja udah season 4 ya. Soalnya dia kan kebanyakan mungkin sebulan sekali gitu dia update skin gitu loh. Update skin. Ganti season baru ganti ada ganti ada season yang baru, ada map baru, ada itulah mode-mode baru gitu. Oh iya, mungkin ada tema permainan baru ya nantinya. Bisa jadi, mungkin bisa jadi. Dan kemungkinan juga bisa jadi crossplay gitu loh. Setelah diakuisisi gini, bisa crossplay dari konsol ke PC gitu. Mungkin aja. Fall Guys apa aja sih konsol? Fall Guys PS doang. PS doang ya? Oh belum ada. Ada Xbox ada, masih akan menuju. Iya, tapi ada, tapi udah dikonfirmasi. Sama Switch juga akan masuk Switch dia. Iya, biasanya sih kalau skin gitu kalau di konsol itu dia punya skin eksklusif kan. Kita ingat ada ya. Kayak main Fortnite gitu-gitu itu. Iya. Skinnya ada yang beda lah daripada ini. Kita tunggu aja sih kalau untuk Fall Guys. Iya. Oke, berita selanjutnya datang dari Criterion, pengembang dari Need for Speed. Jadi kemarin dia ngumumin kalau game Need for Speed yang baru ini bukan dia ya, lebih ke EA yang megang Criterion juga. Jadi dia bilang Need for Speed yang baru itu tertunda. Jadi Need for Speed kan dikembangkan oleh Criterion, jadi pengembangannya tertunda, otomatis kan perilisannya tertunda. Sementara si Criterion ini dia ditugaskan ngebantu pengembangan Battlefield 4. Dia ngebantu si DICE, developer DICE untuk mengembangin BF4. Battlefield 6. Kok 4 sih? Battlefield yang akan datang nanti ya? Iya, nggak tahu judul tapi yang bisa dibilang 6 lah ya. Yes, Battlefield yang ke-6. Ya, jadi Criterion ya ngebantu. Jadi Need for Speed yang baru juga ditunda. Apalagi EA kan baru ngakuisisi ini kan Codemaster. Pengembangnya Dirt. Jadi nggak perlu ngeras banget katanya Need for Speed. Soalnya ada Codemaster yang bikin untuk tahun ini. Bikin game balap lain ya, tapi bukan Need for Speed. Ya, IP baru. Kalau Criterion ngebantu buat bikin Battlefield, mungkin fisik dari kendaraannya kali ya. Bisa jadi, soalnya Criterion kan memang game balap ya. Iya, literally cuman game balap yang mereka kerjakan gitu loh. Nah itu masalah, kayaknya kendaraannya mungkin lebih enak. Tapi walaupun kalau dibilang sih Battlefield udah bagus ya. Dari Battlefield 1 udah bagus banget, itu 4 lagi. Udah bagus sistem mobilnya. Lumayan lah. Cuman ya kalau ditingkatkan mungkin bisa gitu. Iya. Gue banyak ketinggalan ya tentang berita ini. Aduh, kebanyakan main di luar ini sepertinya. Ya emang yang satu ini sibuk terus dia. Iya, saya sibuk apa ya? Sibuk apa ya? Ya nantilah kita umumkan kalau sudah deal.
I see you. Jangan kita sebut dulu. Aduh, jariku ketusuk jarum. Oke, lanjut. Jangan Oke. dilanjut. Di berita yang selanjutnya ada dari game baru ya, baru mau rilis, dia itu bernama Aliens Fireteam. Dia ini game perpaduan antara aliens yang di Alien Predator itu loh, Aliens vs Predator. Dia ini akan merilis sebuah game yang bertemakan aliens ini. Jadi dia ini game co-op shooter ya, yang bisa dimainkan hingga sampai 3 player. Dan juga dia ini seperti Left 4 Dead gamenya. Oh, I see. Yes, akan terdapat 4 campaign juga gitu loh. Sama kayak Left 4 Dead tuh kan dia kan ada campaignnya sendiri-sendiri gitu. Ada campaign. Dan juga dia nih nanti ada class-nya gitu, 5 class. Yaitu ada Gunner, Demolisher, Technician, Doc, dan juga Recon. Standar game kayak co-op ini ya. Iya, Co-op cuman temanya ngambil ini kan berbasis dari yang itu Alien yang kemarin. Dan dia ini akan rilis debut di PC dan konsol di musim panas 2021 ini. Tapi nggak disebutin ya di konsol apa itu? Belum tahu konsolnya apa aja. Kayaknya sih semua konsol, tapi belum tahu juga. Kalau Switch kurang nyaman sih main ini co-op shooter. Iya iya sih Switch. Iya, soalnya nggak tahu kenapa. Shooter ya. Nggak tahu kenapa kalau di Switch itu jaringan internet masih, bisa gue bilang masih keganggu gitu. Nggak tahu apa yang beda, apa Indonesia yang ininya. Apa dari provide-nya atau memang konsol ngambil jaringannya jelek atau gimana gitu? Iya, gue coba beberapa kali pindah misalnya sumber wifi yang berbeda. Switch ini problem gitu, jadi gue harus hapus dulu si apa sih namanya istilahnya tuh, nama wifi-nya gue hapus dulu, baru disambung ulang. Iya, gue sering banget kayak gitu. Jadi kalau pindah-pindah tempat harus kayak gitu tuh perlakuannya. Makanya gue mudah-mudahan nggak di Switch loh game ini. Ya. Waduh. Tidak menutup kemungkinan sih tapi. Udah Switch mah main Harvest Moon aja. Waduh. Padahal yang punya Nintendo, kenapa Harvest Moon? Iya. Game Nintendo gitu kan. Tapi kan nanti tanggal 22 ada game Story of Season yang baru. Iya. Tema-temanya Harvest Moon. Belum diberitain ya. Belum. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Silakan. Oke. Berita selanjutnya datang dari ini game Legend sih, udah lama tapi nggak jadi Dead Island 2. Dead Island 2 yang trailernya udah dari tahun berapa gitu ya, dan di E3 kemarin baru ada trailer baru lagi gitu. Iya. Jadi berita kali ini dia tampak ini kayaknya Dead Island 2 ini bakal dirilis secara eksklusif untuk next gen. Jadi bukan eksklusif next gen juga, misalnya PC ada, cuman untuk konsol dia lebih ke next gen. Ada kemungkinan dia nggak dirilis ke current gen kayak PS4 atau Xbox One. Itu masih rumor sih, tapi masih rumor, masih kabar. Iya. Sebenarnya Dead Island 2 ini ya udah dari kapan banget gitu udah diumumin gitu. Udah lama banget ini. Lama banget. 2012 E3-nya 2012 memulai pengembangannya, developnya mulai 2012, gila. Itu lama banget. Tapi jadi masalah kan Dead Island 2 itu udah beberapa kali, 3 kali gitu atau 4 kali ganti developer masalahnya. Iya, dia yang garap terus. THQ kan dulu yang ini. Ya itu waktu awal sih memang trailer gila, lu tahun segitu ngeliat trailer dengan grafik begitu lu. Udah. Iya. Dari dulu sempat ganti-ganti developer. Iya, sempat ganti-ganti. Walaupun ya tetap penerbitnya sama si Deep Silver. Deep Silver ya dibilang sih dia yakin bakal dirilis ini. Jadi ya, tapi nggak tahu kapan. Soalnya THQ yang ini Nordic kan udah kembali menyatu lagi, buka lagi gitu loh studionya. Mungkin gara-gara itu jadi pengembangannya dilanjut lagi gitu. Dan mungkin saja di
dikembangkan ulang, bisa jadi gitu loh. Bisa Karena- jadi apa? Karena kan udah ganti developer, siapa tuh Iya. beda ininya ini kan. Udah ada next Walaupun- gen gitu loh. Heeh. Nah, yang patut kita tunggu apakah ini bakal jadi game vlog kedua yang maksudnya masa pengenalannya udah bertahun-tahun seperti Oh Cyber- iya. Cyberpunk. Oh Kalian iya. ingat lah, Tiba-tiba Cyberpunk, mengecewakan gitu. tiba-tiba Wajar aja ya, game udah lama gitu kan. Orang ya ekspektasi tinggi ya wajar. developnya lama, bug di mana-mana, habis Iya. sampai ada ini kan ngebuka retur ya kemarin ya. Yoi. Cyberpunk 2077. Gak bisa gua nyebut bahasa Inggris. 2077. 2077. Mudah-mudahan Dead Island ini tidak seperti game sebelumnya, walaupun developernya berbeda ya kan. Tapi ekspektasi dari gamers pastinya ini sih Tinggi apa? ya. Iyalah, udah 1 dekade cuy dari zaman gua lulus kuliah. Waduh. Kalau yang di 2000. Dead Island pertama kan dia ini open world gak sih? Enggak juga sih ya. Kayak Left 4 Dead lah ya. Nah ini masalahnya gue nggak terlalu main sih, itu masih umur berapa main Dead Island 1? Iya, gue pernah main itu bentar doang, mirip-mirip kayak Left 4 Dead gitu loh ininya. Gua juga Gameplaynya. Gak main gua kalau Dead Island. Benar. Gue sih berharapnya kalau Dead Island 2 ini bakalan open world gitu. Soalnya kan di trailernya yang kita lihat dia itu kotanya itu di San Andreas. San Andreas GTA. Iya, Oh, soalnya kan yang di pantainya itu kelihatan banget ada piernya itu loh. Iya. Iya. Gue sih berharapnya open world gitu. Tapi who knows lah ya. kita nggak Tapi tahu. kayaknya sih open world kayaknya. Beberapa leak kan ngeliat gameplay itu kayak open world sih. Sama kayak Dying Light lah. Jadi intinya lu jalan-jalan bunuh zombie kan. Ah, iya. Iya gitulah. Kira-kira gitu. Oke. Ditunggu Oke. saja guys gamenya. Siap. Walaupun belum tahu kapan. Iya. Belum ada Mungkin kabar sama sekali. 2023, 2024. Tunggu ada anak atau anak udah gede mungkin. Atau Serius selama itu anjir. ya kalau pengembangannya memang Kemungkinan. nggak dapet ini ya nggak dikembangkan dong. Iya, soalnya kan dia baru ini lagi developernya. Iya. Developer baru. Oke, kalau begitu kita ke berita yang selanjutnya saja. Ini ada berita dari Naughty Dog. Naukti dong. Naughty, assalamualaikum Naughty. Bukan Uhti itu anjir. Berita kali ini datang dari Naughty Dog ya. Dia ini sutradara The Last of Us 2, Neil Druckmann, mengatakan Naughty Dog memiliki beberapa proyek yang sedang dirahasiakan. Wadaw. Oke. Proyek apakah itu? Apa ya? Masih rahasia. Masih rahasia. Kemungkinan beberapa ini ya, orang mengatakan The Last of Us 2 remake. Buat The Last of Us 2 remake. Ngapain di remake kan baru tuh game. Karena orang pada nggak suka endingnya ketika Joel mati. Wih, spoiler Spoiler alert, sorry guys. Lagi Yang ini belum bukan main. ending sih, bukan ending. Bukan ending sih itu cuman Eh, sebagian Ya memang cerita. di remake berarti mungkin ada perubahan karena ini mungkin. Apa karena memang itu kritikan orang kan banyak penggemar The Last of Us 2 banyak ya, nggak semua. Banyak yang nggak suka cara matinya, spoiler, cara matinya si karakter Joel itu gitu kan. Bukan mempermasalahkan dia mati enggaknya, tapi mempermasalahkan bagaimana dia mati gitu kan. Kayak nggak ada arti dia selama ini gitu loh. Iya, tiba-tiba metong aja gitu. Tiba-tiba ada karakter baru, dendam, metong. Iya, udah Nah gitu itu aja. Dan juga dikabarkan The Last of Us 2 akan mengeluarkan DLC.
DLC, kita nggak tahu itu DLC apa. Mungkin saja DLC multiplayer kayak di The Last of Us pertama. Iya, The Last of Us pertama multiplayer ada, cuman itu bukan resmi kan kalau nggak salah. Resmi itu. Resmi, tapi udah tutup servernya kalau. Kayaknya sih belum Saya ya, tapi nggak tahu sih. Gue udah lama juga nggak main The Last of Us multiplayernya. Dan juga ada yang mengatakan sebuah teori The Last of Us 3 akan. The Last of Us 3 gimana lagi, cuy? Orang banyak berharap juga sih sama The Last of Us 3, tapi gue nggak tahu ceritanya bakal gimana, soalnya gue nggak main yang kedua dan nggak nonton dimanapun yang kedua. Gue nggak mau spoiler karena gue belum main. The Last of Us 2 gue nonton sih, nggak main, tapi nonton walkthrough orang, dan itu endingnya tuh kayak nggak mengarah kemana-mana gitu loh. Nggak ada poin buat The Last of Us 3. Atau mungkin bikin The Last of Us 3 dengan perspektif orang lain gitu. Atau ada karakter utama lain. Bisa jadi Abby. Memang kalau di ending itu kayak Abby-nya akan melakukan sesuatu sih. Daripada si Ellie-nya ini. Bisa jadi ya cerita Abby ya. Kalau gua mikirnya gini sih. Kalau remake nggak lucu sih kalau game baru keluar terus tiba-tiba di remake dan akhirnya mungkin berpikir untuk mengubah jalan cerita gitu. Cuma ini juga jadi pukulan telak banget sih buat para developer untuk mengembangkan istilahnya jalur cerita gamenya itu emang harusnya gimana ya? Matang gitu ya? Iya, harusnya matang. Nanti ujung-ujungnya tiap ada game terus gak disuka sama orang banyak, diubah ceritanya. Diubah. Jadi ngapain bikin game cerita gitu kan? Game cerita kan sesuai dengan si pengarang ceritanya. Pengarang ceritanya nggak merasa ini ya, jadi aneh dong. Ya kalau gitu ya ngapain dibuat, orang kita ekspektasi sendiri aja. Oh jauhnya itu begini, ya udah nggak usah dibuat gamenya dong. Kecuali ada alternate endingnya di gamenya. Nah kecuali gitu. Tapi alternate ending kalau gimana ya, kalau permasalahan The Last of Us 2 ini alternatif ending untuk Joel tuh kayaknya nggak bisa. Karena kalau dia diganti, perkembangan si Abby-nya tuh nggak ada dong. Iya kan? Iya juga sih. Dia matinya bukan di ini, dia di awal. Dia di awal cerita kan mulai dari situ diganti alternatif. Kemana ceritanya? Ya, jadi cerita baru. Jauh banget ya. Cerita baru. Atau mungkin dia di badannya disatuin sama robot otaknya. Buset. Jadi vision dia. Jadi cyberpunk The Last of Us 2-nya gitu kan. Mungkin ada teknologi di Last of Us yang berikutnya. Jadi cuma otaknya doang yang diambil gitu. Jauh banget dari zombie ke Terminator. Enggak, jangan bilang Joelnya reinkarnasi kan kemana gitu. Aduh, bisa jadi. Udah mulai ngawur ini sudah itu aja beritanya. Bikin spin off gitu kan. Anjir, spin off. Tapi ini masih belum berakhir nih berita nih. Oh, ada lagi. Dikabarkan juga Uncharted The Nathan Drake Collection akan 7 PC. 7 PC? Yes, dikabarkan. Orang masih berspekulasi Uncharted Collection bakal menuju PC. Dan juga Uncharted 5. Damn. Itu kan Uncharted tuh judul eksklusif bukan sih? Eksklusif dia kan? Eksklusif. Iya. Eksklusif. Lagi-lagi kenapa eksklusif bisa terbang kemana-mana? Gak tahu kenapa ya nih, goyah kayaknya mereka. Tidak mulai labil sepertinya. Iya. Tapi bagus lah buat pengguna PC, ada kabar begitu kan. Iya. Jadi mereka bisa coba Uncharted. Seperti yang gue bilang kan di video sebelumnya, beli PC harus beli PC di tahun 2021. Iya, karena ada emulator nantinya. Waduh. Bukan cuma karena emulator, juga karena kebanyakan game eksklusif juga tiba-tiba ada di PC gitu loh. Iya, mulai. Ya walaupun ya PC juga bisa
bisa jadi kerjaan kan, bantu kerjaan. Apalagi apa salahnya gitu punya. Ketika game yang eksklusif itu ke PC itu performanya lebih tinggi lagi gitu loh. Dibagusin lagi gitu. Jadi di PC bisa upgrade terus kan. Iya, anggapannya kayak di remaster ke PC gitu loh. Benar. Apalagi bisa ada mod gitu kan. Aduh, sudah. Buka aja Lobs Lab anjay. Aduh. Mantap modnya di situ anjir. Enggak dong, kita ngambil mod yang 60 fps 4K gitu kambing. Oh itu kirain mod yang lain. Kuat PC-nya. Ya itu nggak tahu, tergantung orang dong. Iya. Cuman mah yang PC kan ya orang kalau nggak kuat ya bisa beli komponen baru yang lebih ini kan, upgrade. Iya. Kalau konsol ya mentok di situ gitu. Iya. Oke, itu aja berita dari Naughty Dog ya. Kita tunggu Ya, aja apa aja yang bakal dia katakan nanti ya. Iya. Mungkin itu Naughty Dog itu pengembangnya Crash Bandicoot bukan sih? Naughty Oh iya. 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 Pengembangnya mungkin Gue Crash nggak hafal ya. bakal collab sama Last of Us. Nggak Waduh, gitu nggak gitu dong. juga ya. Masa dia Joelnya dihidupin pakai burga kan? Uga. Atau Iya. Joel masuk di Crash Team Racing. Aduh, nggak jelas. Oh, enggak ya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Itu khayalan tingkat tinggi. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, datang dari konsol PlayStation 5. Jadi kemarin kan ada tuh berita yang ini kan cryptocurrency lagi naik-naik lagi ya. Mining cryptocurrency. Jadi kemarin ada berita kalau konsol PlayStation 5 itu bisa dibikin ya buat nge-mining cryptocurrency ini gitu loh. Dan ternyata setelah diteliti, ternyata berita itu sebenarnya hoax. Jelas lah. Ya mungkin banyak yang ini kan berpikir konsol kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi ya benar, memang nggak mungkin juga, nggak salah juga. Cuman di kasus ini dia cuman hoax doang. Jadi yang ngirim tuh kan ini dari si media sosial Cina, gue lupa namanya apa. Jadi dia ngirim screenshot bahwa dia tuh berhasil melakukan mining di konsol PlayStation 5. Tapi kalau diteliti dari screenshot yang dia kasih ini, itu ada barcode yang kalau kita scan itu dia munculin tulisan yang namanya ini bukan beneran, ini hanya bercanda. Itu tulisannya. Jadi ya ini bener-bener hoax aja, candaan yang cukup mengerikan ini. Yang buat orang was-was ya. Iya, was-was. Apalagi PlayStation 5 sekarang kan gaib ininya, stoknya kurang. Iya. Bukan hanya yang beli yang was-was, Sony pun bakalan was-was. Ya was-was. Tiba-tiba nanti penjualan jadi turun gitu loh. Nggak turun juga, diborong nanti. Iya. Buat main. Tiba-tiba buat main tambang nih. ya. Iya, nanti di toko-toko online ada jual PS5. Bekas Ternyata itu PS5 bekas mining. Iya. Ex mining gitu ya kan. Tapi Parah. ya di yang berita yang mining ini ada juga yang mengatakan bukan konsolnya yang nge-mining, tapi Jadi kontrolernya yang nge-mining. Oh iya ada berita itu. Dia ada yang bilang gitu, bro. Box gitu loh. Konsol yang punya komponen yang memadain buat nge-mining masih masuk akal gitu kan konsolnya. Iya. Oh, ada kemungkinan ini kontrol DualSense yang segini. Iya. Itu katanya yang nge-mining. Ada-ada aja sih anjir. Meleduk itu, dia nggak punya komponen yang memang buat mining gitu loh. Apa dari LED-nya dia mining? Dari touchpad-nya anjir. Touchpad-nya ya ampun. Ini dari apa, ada feedback-nya itu. Iya. Jadi dia bisa nge-mining beneran tapi mining. Goblok. Aduh. Udah. Nah, kayak itu aja sih berita dari PlayStation 5 yang hoax itu. Jadi hoax kalau yang mining itu ya. Iya. Tapi pernah ada yang nyoba nggak sih? Nggak tahu juga sih. Kayaknya sih ada pasti. Cuman kalau gue punya PS5, gue gak bakal nyoba. Ngapain nih? Iya, mending gue main, Pak. Kalau gue mau nyoba memang pengen mining ya, gue beli perangkat sendiri. Sayang anjir. Next, gimana? Ada berita apa lagi nih? Oke, di berita selanjutnya ini ada dari E3. Versi offline-nya
dibatalkan lagi. Oke, ini udah 2 kali berarti ya E3 itu 2 kali, dibatalkan. 2 tahun nih E3 Iya, dibatalkan. tahun lalu dibatalkan dan memang ada rencana buat online, cuman ya nggak ada waktu kan, kemarin tuh memang lagi ininya Mepet apa namanya? banget. Iya, lagi mepet waktu, jadi nggak ada kesempatan. Dan tahun ini pun mungkin ada kesempatan, tapi tetap aja dibatalin. Tetap Kayaknya dibatalin. nggak tahu juga sih, mungkin ada kemungkinan masih bisa online. Yap. Cuman yang pasti offline-nya nggak mungkin ada. Mereka bilang Udah sih bakalan dibatalin. online gitu loh. Tapi Iya. gua merasa kurang aja gitu kalau E3 itu online, nggak ada crowd reaction-nya gitu loh. Iya, Yang megah, nggak stage-nya yang kan di E3 itu stage-nya gila-gila ya. Setiap Bener, booth developer tuh gila-gila. Setiap booth company-nya. Tapi Mungkin dia pindahnya ke video interaktif nanti, Be. Bukan. Jadi biayanya habisnya bukan bikin panggung tapi lebih ke interaktifnya developer masing-masing. bisa jadi. bisa jadi. Apalagi Malahan beberapa- kayaknya dia pakai clubhouse deh, Pak. Oh, Tapi ya dia ini E3 ini dia udah menyewa gedungnya ini yang di Los Angeles ini untuk tahun 2022 dan 2023. Jadi Oh, jadi kemungkinan tahun depan mungkin kalau sudah reda pandemi bakalan ada yang offline-nya. Dia sudah berpikir sampai tahun-tahun ke depannya, dia udah nyewa gitu loh. Sampai tahun 2023. Karena besok harga naik mungkin. aduh, enggak. Ini Mending sekalian katanya. Ambil sekalian Mas katanya. Enggak gitu. Enggak ya. Enggak Gua kira gitu. konsep. Tapi ya sayang sih sebenarnya event-event kayak gitu mah enaknya di offline, ada crowd reaction, ada Iya, makanya. ya panggungnya yang megah gitu kan. Sama untuk penyampaian lebih enak di panggung misalnya ya. Iya. Enak lebih enak di panggung daripada di online gitu loh. Kalaupun memang dibikin online ya lihat aja event-event yang online itu rata-rata yang menarik cuma di si game-nya aja, sedangkan cara pembawaan itu enggak gitu kan. Ini kayak nggak ada host yang lebih enak gitu. Sama aja kayak konser musik gitu loh. Iya. Iya, kalau nggak ada yang ikut nyanyi cringe gitu, awkward. Tapi kalau online bisa, Be, masih ada yang ikut nyanyi. Iya, tapi kan nggak kelihatan gitu, Pak. Iya. Kalau gua apa yang gua sayangin nggak ada di online itu nggak bisa ngelihat cosplay. Oh, Nah, iya. iya interaksi dengan sesama ini kan penggemar, Iya. sama orang yang punya hobi yang sama itu kan Nah, orang ini butuh itu juga. Gitu. Cosplaynya nggak ada. Terus beli barang merchandise dari event itu gitu kan. yang cuma ada Pasti di ada. E3 gitu ya kan. Iya, sayang banget. Tapi ya mau bagaimana lagi lah ya, keadaan Namanya pandemi gini ya. mengatakan sebaliknya gitu loh. Ya kesehatan diutamakan lah. Yes. Oke, itu aja berita dari E3 kali ini. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya datang dari game Hogwarts Legacy. Hogwarts gamenya Legacy. Game berbasis ini ya dari Harry Potter, Hogwarts Legacy. Jadi kemarin tiba-tiba ada berita katanya di Hogwarts Legacy itu custom karakter, pasti ada custom karakter. Itu si developernya ngasih pilihan sebagai transgender, cuy. Jadi kayak ngikutin Cukup Cyberpunk kontroversial, lah ya. mungkin bisa. Ngikutin Cyberpunk lah ya. Ya. Cuman Apakah masalahnya kalau Cyberpunk kan masa depan gitu kan. Orang pemikiran masa depan mungkin gitu, atau teknologinya udah ada. Apalagi lihat aja badan mereka tuh besi-besi semua kan Cyberpunk kan. Ini Hogwarts Legacy ceritanya Harry Potter transgender tuh emang ada ya transgender di ini? Di cerita Harry Potter? Gak ada ya? Gue gak nonton sampai habis. Mungkin ada salah spell. Iya. Apa itu? Wingardium Leviosa gitu dia berubah gitu. Salah spell. Iya, tapi gak ada sih di filmnya. Di filmnya sih nggak ada. Tapi kalau sampai bisa custom transgender gitu, itunya bisa di custom nggak? Nah itu gue nggak tahu sih. Cuman agak serem juga sih kalau game-game begitu sampai sedetail customnya Cyberpunk. Iya sih. Apalagi itu kan sihir bukan gue ngeliat nama Harry Potternya. Pertama udah menyangkut ini sekolahan Hogwarts pasti. Iya sekolahan.
banyak yang pengen main itu anak di bawah umur lah ya. Nah, Maksud gua itu. 16 tahun ke bawah itu mayoritas tertarik gitu. Karena dia punya fantasi, gue pengen sekolah di Hogwarts gitu. Anak-anak namanya anak-anak. Tiba-tiba dikenalkan ada namanya transgender. Gue nggak menyalahkan transgendernya, tapi apa ya? Apakah bakal jadi aneh nggak ya di kita terutama ya di negara kita. Kalau di luar mungkin udah open minded banget, tapi kalau di kita nggak tahu nih. Iya, beberapa negara kan masih ada kultur yang sangat kental gitu kan. Nah itu dia. Nggak bisa nerima semua. Tapi lagi-lagi ini pilihan sebenarnya. Jadi ya fine aja selama nggak merusak apa itunya gitu loh. Nggak ada yang membuat itu berubah gitu. Selama pilihan kan karakter kita gitu loh. Emang nggak masalah sih menurut gue. Selama karakter kita, pilihan kita. Nggak ada cerita. Siapa tahu ada ceritanya beda kan, dia pakai transgender ceritanya beda. Yang seharusnya dia jalan sama sini tiba-tiba jalannya sama sono. Nggak tahu. Oke. Apakah cuman karakter playernya aja yang bisa transgender atau NPC-nya ada yang transgender gitu loh, ntar? Nah itu masalah, itu juga jadi masalah. Cuman ya kalau dari kabar sih cuman custom karakter si player. Dan gamenya ini katanya bakalan open world sih. Ya open world ya, cuman lu bayangin aja Hogwarts Legacy Harry Potter open world game. Ya berarti dia bisa ke kotanya gitu berarti. Iya, naik mobil terbang pakai cheat. Berarti bisa ini ya ke Muggle. Seru banget kayaknya kalau sampai ini bisa open world. Tapi kalau namanya Hogwarts Legacy mungkin mapnya terbatas di sekitar Di Hogwarts-nya aja. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Tapi tidak menutup keyakinan juga, kemungkinan. Keyakinan. Apa yang meyakinkan Anda saat ini? Apakah Anda baru meyakinkan seseorang gitu? Jadi tidak. Tipe aja tipe. Ada tipe di mulut. Oke. Di tas selanjutnya nih ada dari Elden Ring yang katanya gameplay trailernya bocor. Nggak pakai chat itu sih nih. Bocor dan ada di YouTube. Nggak di take down tuh sampai sekarang. Masa sih? Iya. Sampai sekarang masih nggak di take down. Apakah itu bohong? Apakah itu bener gitu loh? S3 marketing kayaknya. Bisa jadi sih. Kalau memang bocoran serba salah sebenarnya pengembangnya. Dia mau menghapus berarti itu benar. Kalau dia nggak ngapus, orang jadi ya nggak tahu juga kan? Iya juga sih. Makanya apakah ini benar? Soalnya gue lihat ya di leak-nya itu lumayan mantap juga nih Elden Ring gitu loh. Dia nih kayak game Skyrim gue lihat. Bener-bener mirip Skyrim. Soalnya dia kan open world gitu loh. Kata gue ini S3 marketing. Kayaknya sih yang punya YouTube juga kayaknya mereka aja gitu. Iya, soalnya ini kan dia kayak dari HP gitu ngerekam ke layar. Iya. Nah, ini emang supaya orang makin penasaran pengen ngelihat video aslinya gimana. Biar hype aja gitu ya kan. Iya. Soalnya di E3 kemarin dia nggak gini juga sih. Nggak itu banget itu. Nggak banyak ngasih ini apa beritanya gitu, nggak ada masih banyak tentang apapun. Cuman tok Elden Ring gitu loh. Ada game Elden Ring gitu. Tapi bisa jadi bumerang juga sih buat mereka kalau dia ngarapin kayak gitu. Pertama udah terekspos, hype-nya udah gede, tiba-tiba pada saat dirilis ya mostly negatif. Nah, itu pasti selalu jadi tantangan juga buat developernya. Buat tantangan tuh exposure yang besar itu sebenarnya adalah pembuktian pada saat gamenya rilis. Itu aja sih yang perlu dipertimbangkan di zaman media sosial yang kencang sekarang ya. Iya. Informasi
apa segala cepat. Kalau dulu kita main zaman gua SD, mana ada ngobrol sama orang yang di Jakarta main game yang sama. Paling seputar itu doang iya, kan ngobrolnya. Main di rental gitu. Iya, nggak pernah kita kan ngumpul, game ini mau rilis kok katanya ada rumornya, ini nggak pernah ada. Iya. Yang dulu tuh nggak ada. Jadi begitu ada tok udah rilis terus dibeli, kayak enak. Dia nggak bisa komplain juga sebenarnya kalau dulu ya. Iya. Komplain Iya. paling kalau yang main di rental sama abang rentalnya ini. Ya komplain tuh mulut ke mulut pada akhirnya gitu kan. Dulu Iya. tuh mulut ke mulut, sekarang ada internet, ada media sosial. Walaupun dulu ada internet, cuman nggak semua bisa akses gitu. Iya. Zaman gua SD tuh meyakini bahwa game-game yang gua mainkan tuh adalah original. Iya. Iya. Iya nggak sih? Tapi maaf, Beli selama ini di kita baca. beli di Selama toko ini game kita pinggiran baca. jalan ya. Itu Iya. original gitu loh. Iya. Aduh. Yang mostly package-nya itu kayak apa CD musik, bukan. Kalau yang Iya, plastik iya. sadarilah itu bajakan. Yang kayak CD kayak Iya, yang CD yang ada dua sisi. Yang kaca itu ya, yang kayak Iya, kaca yang itu. kaca. Plastik. Itu kan kita mikirnya apa? Oh ini game ini Iya. kesana mikirnya, tapi ternyata ya Setelah tahu harga game yang sebenarnya itu nggak mungkin 10.000 atau 5.000. Apalagi ada yang pakai hard disk. Ada bayar Isi di hard 100.000 disk aja. harga hard disk ya. Harga gamenya nggak seberapa di dalam. iya dong itu, aduh. Itu sih ya gimana ya, kalau zaman sekarang oke sih menerapkan S3 marketing, cuma harus berpikir panjang. Exposure besar bakal menjadi sebuah tantangan buat developer. Istilahnya kayak rumus fisika lah. Waduh. Ada rumusnya. Iya. Oke. Ada rumusnya, apa rumusnya ya? Aduh, apa ya rumusnya ya? Nggak tahu. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Oh iya. Iya. Jadi dia bakal dapat tekanan kalau dia banyak gaya nih nge-publish gamenya. Tapi sebenarnya di fisika gaya yang dimaksud itu bukan banyak gaya ya. Iya, bukan banyak gaya, tapi kan bener kan? Iya. Tekanan itu berhubungan dengan gaya di fisika. Kalau di sini kan banyak gaya, akhirnya menimbulkan tekanan. Iya. Iya. Bener. Itu jadi jangan banyak gaya ya kalian ya. Waduh. Jangan banyak bacot tuh istilahnya. Waduh. Next. Oke, next Oke. ada berita dari ini game anak bangsa Coral Island. Jadi Kickstarter-nya itu udah berakhir dan dia udah berhasil ngeraih ini loh, hampir 23 miliar. Wih. Men. Congrats ya buat Stairway Games. Gila. Gila, men. Mantap. Lu ngenawarin project diapresiasi oleh banyak orang sampai bisa ngumpulin 23 miliar tuh gila. Iya. Dari Berarti belahan project dunia itu mana meyakinkan manapun gitu kan. tuh. Iya. Iya. Di tengah-tengah Kickstarter tuh sebenarnya banyak juga yang flop ya sebenarnya. Iya, beberapa Kickstarter malah jadi ini, Bro. Iya, sebenarnya dengan nilai yang setinggi ini tuh bisa jadi beban yang ini cukup ini kepada Stairway Games-nya ini. Banyak yang mungkin yang berekspektasi lebih tinggi karena dia dapat dana donasi yang lebih banyak lagi gitu kan. Dari awal target itu $70,000 doang. Tapi itu Bisa kan jadi dengan dana itu dia sudah mengcover roadmap dia untuk kedepannya tentang game itu. depannya udah di cover. Jadi dia nggak bakal nunggu sales dari platform mana lagi gitu loh, dari Steam atau dari konsol dari mana lagi. Dia sudah Jadi ada dananya dan dia pasti bakalan ready gitu. Harusnya ya. Harus sudah siap game itu paling enggak 90% udah bisa ini playable. benar. Ya, dengan dana itu jadi dia udah siap secara finansial ya. Berarti udah ada dana. Jadi ya bisa dipastikan mungkin ya oke lah. Iya, Tanggal rilis kapan sih nih game? Tanggal rilisnya itu game Oktober 2021. Oh, tahun ini lah ya. Iya, Wow. tahun ini. Bentar lagi dong.
Ya, apalagi alpanya itu Juni deh. Kalau nggak salah Juni atau Juli, alpa. Jadi yang kemarin yang ngasih donasi ke Kickstarter-nya pasti ada dapat alpha. Beberapa pilihan donasi ada yang ngasih alpha, sama ada yang ngasih beta gitu. Iya. Dan juga gamenya ini bisa multiplayer lah ya. Iya, stretch goal-nya kan di nilai berapa gitu dia ngasih multiplayer. Jadi stretch goal tuh banyak, ada yang multiplayer, ada konsol, rilis konsol. Sama beberapa lagi. Banyak. Mantap. Cuma yang harus ditunggu multiplayernya gimana nih. Gua sempat ngalamin game yang serupa, Stardew Valley. Mungkin kita nggak bisa compare secara grafis. Iya. Kita compare-nya secara multiplayer. Kita harus bertanya-tanya nih, kalau multiplayer yang di Stardew Valley itu ada host sistemnya. Jadi kalau si hostnya nggak ada, yang lain nggak bisa main di save-savean itu. Benar banget. Ini yang harus kita tunggu dari Coral Island. Apakah mereka akan memberikan save cloud atau server gitu, memberikan server untuk save-saveannya. Jadi siapapun yang main pada saat mereka punya akses ya bisa aja itu berjalan terus. Jadi multiplayer ya, bukan lebih ke co-op. Jadi multiplayer yang punya mungkin ada sistem server gitu kan. Jadi ya server ini gitu. Kalau yang Stardew Valley itu multiplayer, tapi ya gitu save-nya ada co-op. Jadi tergantung si hostnya. Iya, misalnya gitu lagi main berlima, tiba-tiba ada satu yang masuk, tanamannya lupa disiram, mati. Iya. Nah itu tergantung orangnya lagi kan, di situ serunya juga. Kan itu ceritanya simulasi jadi sebagai penduduk desa kan. Iya sih. Serunya di situ juga gitu. Bisa, nanti ketemunya bisa ya nggak tahu lah. Iya, dan juga multiplayernya bisa apa aja kita masih belum tahu juga ya. Iya, gue malah berharap kalau bisa, gue malah berharap banget tuh game-game yang kayak gini tuh multiplayer. Jadi setiap player punya rumah. Iya, dan juga mungkin kita bisa ikut membangun rumah orang player lain. Role play ya. Kayak The Sims ya, role play. The Sims. Cuma yang gua sayangkan di sini karakter bawaannya dari Coral Island. Walaupun memang dia mengobati dengan cara memberi mod, ini kelihatan banget kayak Disney. Kayak yang cewek di tengah ini yang ditulisan thank you itu kayak karakter Mulan kalau kacamatanya dilepas. Wah. Tapi itu kan cuman 2D art-nya doang ya kan. Kalau 3D art-nya nggak kayak Disney sih gua lihat. Ya kita lihat aja ntar. Tapi karena dia udah menyediakan mod, bisa mengubah NPC segala macam ya, mungkin ya bisa mengobati lah. Iya. Next apa lagi? Oke, next ini lagi-lagi grup biru pasti bakalan marah besar karena game God of War dan game Ghost of Tsushima dikabarkan akan 7 PC. Again and again ya, game eksklusif satu persatu tumbang lagi. Lama-lama gak ada lagi eksklusif ini. Iya, lama-lama hilang eksklusifnya. Makanya seperti yang gue bilang tadi dan di video sebelumnya, beli PC guys. 2021 wajib beli PC. Mungkin arti dari eksklusif di tahun-tahun ke depan itu bergeser. Iya. Bergeser tuh eksklusif dead playing time. Jadi lu bakal mainin game itu lebih dulu secara eksklusif. Iya. 1 year eksklusif gitu lah ya. Mungkin seperti itu. Kayak Epic Games sama Steam gitu. Bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu ntar. Makanya tapi buat orang yang sabar pasti dapat. Sayang Tuhan. Iya. Bukan itu. Dan ini nih ya, source-nya ini dari leaker yang sangat terpercaya dan sangat akurat. Kemarin dia juga Lambe Tura anjir.
Jadi Lambe Tura. Itu terpercaya dan akurat menggunakan handphone Lambe jadul. Tura mah bukan bocoran, gosip. Oh, ini juga gosip game kan? Iya, iya sih. Sama. Ini gosip juga, cuman game Kastanya gosipnya. kastanya beda dong. Karena Terus lanjut. karena dia ini juga sebelumnya sempat membocorkan bahwa Kingdom Hearts sama Nioh 2 itu masuk PC dan ternyata benar masuk PC. Jadi bisa dikatakan ini bakalan 90% benar akan 7 PC. Gue baru tahu dong Kingdom Hearts ada deh. Ada ini. Epic Games Kingdom Hearts 3 lagi. Wah, Dan juga dia bilang ya seperti yang berita sebelumnya, Uncharted Collection bakal 7 PC. Dan juga Bloodborne juga. juga. Bagi kalian yang nggak tahu, Bloodborne itu kayak Dark Soul. Iya. penjualannya kurang kah di konsol mereka, jadinya mereka merawat Itu ke kurang tahu juga sih. Nggak Ya, tahu mungkin sih. aja sesuai yang tadi yang dibilang kan. Eksklusif itu udah bergeser artinya. Iya, dan mungkin ya karena ini masuk ke PC, kemungkinan game selanjutnya bakalan ada di PC juga gitu loh. Rilis di PC. Nggak bakal lagi eksklusif konsol. Iya. Mungkin aja ntar God of War Ragnarok ada di PC. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Nggak eksklusif lagi. Kalaupun eksklusif mungkin waktu yang menjawabnya. Iya, waktu. Palingnya 2-3 tahun. Sama kayak Red Dead. Iya. Red Dead Redemption juga. Dan juga dia bilang ini remaster dari triloginya Ninja Gaiden katanya. Akan ada di PC. Ninja Gaiden. Bagi yang nggak tahu tuh game PS2. Game PS2 itu bagus, gamenya bagus. Itu Dark Souls lagi. Dark Souls pertama di ini ya, di PS ini. Ninja Gaiden. Gitu. Iya. Ya itu aja sih dari ini God of War. Apakah bakal membatalkan niat saya untuk membeli next gen konsol? Nah itu dia. Nah itu. Gua- Apalagi sekarang next gen belum ada ini banget kan. Belum ada game yang bener-bener untuk next gen. Semuanya Cuman itu konten dari tambahan. semuanya itu dari apa? Gen yang sebelumnya, dari current gen. Kalau Iya. alasan pandemi nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Pasti udah di awal diumumkan kan, pasti bakalan ada game yang bener-bener khusus untuk next gen gitu loh. Iya. Soalnya pandemi ini adalah kesempatan buat developer untuk menjual games. Iya. Walaupun mungkin gimana ya, banyak pikiran orang yang nggak, aduh sayang uangnya buat yang lain dulu lah. Tapi kalau pecinta game nggak akan Iya. ada sayang-sayangnya, pasti dibeli. Iya. Dia sayangnya ke game. Nggak akan ada sayang-sayang. Makanya nggak tahu apakah nggak bisa ngegaji karyawan Waduh. atau bayaran karyawan untuk sebuah developer jadi mahal karena pandemi. Waduh. Bisa jadi. Berita selanjutnya datang dari series game survival horror ya, Resident Evil. Jadi rumor tiba-tiba muncul, katanya Resident Evil 9 udah mulai dikembangkan. Wow. Resident Evil 9, Resident Evil 8 aja baru diumumin dan belum rilis ya. Iya, belum rilis gitu loh. Iya. Resident Evil 9 udah dalam pengembangan. Ceritanya bakalan kayak gimana ya? Apakah Nah, lanjut ini Resident belum tahu. Evil 8 atau cerita baru lagi? Cerita juga sulit kan, Resident Evil 8 kita belum tahu ceritanya gimana, endingnya gimana, jadi kita nggak bisa bilang ini ada sangkut pautnya. Atau mungkin cerita orang lain kayak ya gitulah. Iya. Katanya ini bakal di Raccoon City lagi ya? Nah itu nggak tahu juga sih, belum tahu sama sekali, belum ada, cuman kayak ya cuman kabar rumor kalau udah boleh dikembangkan. Banyak juga yang
bilang ya, ini rumor doang, kalau ini bakalan balik ke Leon lagi ceritanya. Nah itu belum tahu juga sih. Tapi Ya kalau memang Capcom memang begitu, apalagi kayak Resident Evil 4 ke 5 ya. Jadi Resident Evil 4 rilis beberapa kemudian itu Resident Evil 5 diumumin di tahun yang sama. Jadi mereka kok kayaknya udah punya roadmap yang udah jauh gitu kan. Jadi tinggal diaplikasiin aja roadmap itu. Iya. Tapi kalau ceritanya tentang Leon lagi sih kayaknya bagus. Karena udah berapa judul ya kita nggak lihat Leon lagi. Belum. Tapi tergantung lagi ke Resident Evil 8. Kalau misalnya Resident Evil 8-nya tanggung, tiba-tiba ke Leon juga agak nggak enak kan? Iya. Mungkin aja lanjutan dari Resident Evil 8 ya. Ya mungkin di Resident Evil 8 dia keluar ada Leon. Leon ya, Oh ngefinger. Leon. Kebanyakan main Dota. Kebanyakan Dota. Finger of Death nih. Iya, Leon bukan penyihir, siapa tahu ada Leon. Aduh. Itu lebih absurd dari apa? Last of Us masuk Crash Bandicoot ya. Tiba-tiba ada witch gitu di Resident Evil. Aduh. Next. Oke, itu aja berarti lanjut. Oke, next ini ada dari sebuah developer indie, Jandu Soft ya. Dia ini akan merilis game yang bernama Evil Inside. Ini Evil Inside. ya, game horor yang terinspirasi oleh PT ya, yang akan hadir di PS4, PS5 dan PC bulan ini. Damn, bagus sih. PT loh yang dibatalkan itu. Iya, bagi kalian yang nggak tahu ya, PT itu game buatan Kojima, didesain oleh Kojima ya. desain Untuk- Kojima. Untuk dirilis oleh Konami tapi dibatalkan sama Konami. Ya, dan buruknya setelah itu Kojimanya keluar dari Konami. Iya, setelah itu dia keluar bikin game sendiri Iya. dan surprisingly sukses gamenya daripada dia di Konami. Itu salah satu blunder terbesar bagi Konami sih. Iya, Kehilangan salah satu orang terbaik lah ya. Kojima megang beberapa series yang ternama, itu PT Iya. dia, terus Metal jadi Metal Gear Heeh, itu Kojima. makanya. Lihat aja. Kalau mau dibilang bukti, lihat ini sih Metal Gear yang sekarang ya setelah Kojima keluar. Metal Itu- Gear Survive itu what? Gak ada yang beli kayaknya, bro. Nggak tahu. Ada Wah, sih, cuman Kemarin kan ada yang mesin itu kan, yang mesin Metal Gear itu, mesin gacha itu ya. iya mesin gacha jadi pachinko sekarang. Iya. Metal Gear jadi mesin judi di Jepang. Itu gara-gara dia kehilangan Kojima. Coba kalau dia nggak sampai kehilangan Kojima, game apa lagi coba yang dibikin Kojima ntar? Aduh, Konami Oke. blunder. Mungkin jualan terbesarnya Konami itu lebih ke Winning Eleven. Iya, Winning Eleven. Winning Eleven Game kemana game itu? bola. Game bola kayaknya penjualan terbesar sama Konami ini. Fokus ke sana, gacha-gacha itu black ball gitu. Iya. Mereka mikirnya ke sana. Sedangkan kan kalau game-game yang dihadirkan sama Kojima sendiri itu lebih ke story dan grafis yang diutama. Iya. Gameplay istilahnya gameplay, story sama grafis. Sedangkan untuk gacha-gacaan gitu Kojima kan bukan tipenya ranahnya dia, itu. gitu. Bukan tipenya dia yang game yang ada gacha gitu. Iya. Akhirnya dilepas lah. Iya. Balik saja kita ke Evil tadi. Iya, di Evil Inside ya bulan ini tanggal 25 Maret
Ditunggu aja guys. Yes, kalian udah bisa kok lihat trailernya di YouTube banyak kok. Kalau tertarik, ya bagus. Karena gamenya literally mirip PT banget, mirip banget. Ya kayak game-game lorong berarti ya. Siapa developer tadi? Jandu Soft. Jandu Soft India ya. Spanyol, dari Spanyol. Mantang namanya Jandu. Iya. Jandu dibilang Hindi. Gua langsung Tahu rasis barusan. enggak, maksud gua itu lebih apa ya, istilahnya lebih ke Nama India gitu ya, Jandu. Iya, jarang kan gua kenal nama Spanyol Jandu. Sakti Kapor gitu ya. Sakti Sarukan. Spanyol kan Xabi Alonso, Sergio Ramos itu nama Spanyol. Iya. Torres gitu. Raul Spanyol loh. Puyol gitu kan. Raul Lemos. Raul Lemos anjing. Raul Lemos kampret. Lakinya Krisdayanti. Iya benar. Bukan sadar dia pasti. Nah, aku nggak nyadar gue. Gue dari tadi mikir siapa Ramos. Oh, Raul Lemos. Lemos itunya Krisdayanti. Krisdayanti. Ngawur lagi. Next. Udah ngawur. Next. Langsung aja di berita selanjutnya ada datang dari studio Yakuza ya. Yang tahu Yakuza pasti tahu lah. Ya pengembang Yakuza tuh nama studionya Ryuga Gotoku. Yang diterjemahkan Yakuza juga sebenarnya. Yakuza juga sebenarnya. Iya. Jadi di berita itu dia kabarnya dia si Ryuga Gotoku Studio ini tampaknya mulai tertarik untuk membuat game selain Yakuza ya. IP baru lah ya. Iya, IP baru. Pokoknya terlepas dari Yakuza, mulai dari gameplay, cerita, tema. Itu terlepas dari Yakuza. Kalau gameplaynya kayak Yakuza gua dukung. Tapi kalau kayak Yakuza 7 yang baru, gua biasa. Yang ini ya, Yakuza Like a Dragon. Ya, yang RPG. Iya, style Persona kan? Iya, RPG turn-based turn-based combat. Turn-based combat. Cuman maksud gua Yakuza lu turn-based combat tuh agak aneh, man. Yakuza tuh terkenal barbarnya. Soalnya kan dari pertama sampai yang ke-6 Yakuza itu gamenya free roam. Iya, free roam fighting, siapa lu temuin fighting, ada orang lewat, lu siapa fighting, kan gitu. Iya. Tiba-tiba turn-based. Itu agak aneh sih. Sementara beberapa game yang turn-based malah ngebuat jadi free fighting gitu, free roam fighting gitu. Kayak Final Fantasy kan? Iya. Awalnya turn-based tiba-tiba jadi free roam. Cuman agak aja, cuman satu sisi juga orang yang suka turn-based malah jadi lebih tertarik ke Yakuza gitu. Iya juga sih. Dia cuman beda di itunya doang, secara fightingnya tetap sama kan? Cuman beda cara ininya aja, fightingnya melalui dengan tombol-tombol sama pergantian ininya, memulai pertandingannya itu. Iya. Pertarungan. Kalau kalian lebih suka turn based atau yang gitu? Kalau bicara ya tergantung. Kalau seriesnya kayak Yakuza ya free roam fighting sih. Kalau ngomongin Yakuza sih gue suka yang free roam. Terlepas Yakuza atau enggak? Terlepas dari temanya ya berarti. Kalau gue sih masih lebih suka yang fighting free roam gitu. Free roam gue. Soalnya gue dari dulu paling suka game open world. Iya. So gue orangnya suka menjelajah soalnya. Gue sukanya turn based. Ya karena umur ya kayaknya ya. Bukan. Gue dari dulu itu gimana ya? Kalau main game gue nggak bisa fokus satu gitu. Maksudnya nggak bisa fokus harus itu aja gitu. Gue nggak bisa. Kalau turn based itu kan di tengah permainan gue bisa tinggal dulu ke WC di mana. Bisa. Tanpa harus pause gitu kan. Kalau free roam itu kan harus gitu, harus terus-terusan. Gue nggak. Iya. Ya ada plus minusnya lah ya jadinya. Tergantung lagi-lagi selera orang juga sih.
Pokoknya kalau main yang free roam lagi gatal kuping kan gini-gini tuh. Kalau yang iya pakai bahu ya. Iya, kalau bisa gini kan. Sama kalau kita main galap ya gini aja dulu. Bisa aja diginiin pakai stick anjir. Bisa jadi. Sambil pengen mencet tombol kan. Iya. Sambil megang mouse gitu kan, sambil gini-gini kan bisa. Cuman kalau gatalnya di pergelangan tangan gimana? Tahu aja, ke bawah. Bisa. Udah mulai lari lagi. Oke, next ini kayaknya bakal jadi berita terakhir ya. Apa lu ada berita lagi, Mik? Masih ada 2 gua berita. Oke, jadi ini berita selanjutnya ya. Ada dari Valve ya. Valve. Dia ini menghentikan pengembangan game Artifact. Jadi Artifact Beneran jadi Artifact ya. Artifact. Jadi game Artifact ini dia nih game card ya, card game kayak Hearthstone, tapi ini versi Dotanya gitu loh. Jadi dia ini sudah pertama kali ya diluncurkan pada tahun 2018 dan dimimingi versi betanya akan rilis tahun kemarin, tapi kayaknya belum kerilis juga gitu loh versi betanya. Tahu-taunya tiba-tiba pengembangannya dihentikan gitu loh. Bukan berarti gamenya dihapus dari Steam ya, cuman ya dihentikan aja pengembangannya dan jadi free to play. Iya, sebelumnya ini game kayaknya di $20 ya. Iya, 20 antara 300-an ribu gitu loh. Iya, $20 lebih. Siapa juga yang mau beli ini game kartu ya kan, 300.000 gitu. Ya, sementara lu bisa mainin Dota secara gratis. Lu bisa mainin Dota spin yang masih berbasis Dota dengan ini sistem catur Dota Underlord secara gratis. Dan juga Hearthstone yang gratis gitu loh. Iya. Siapa juga yang mau main ini game Artifact kan, benar-benar jadi Artifact kan jadinya. Iya, itu aja dari. Cukup disayangkan ya kalau dihentikan. Siapa tahu ada pengembangan lanjut, siapa tahu malah jadi berubah, cuman nggak tahu. Ya, cuman kalau dihentikan pengembangannya, ya udah. Apalagi dia nih dulu pernah bilang ya, bakalan mengadakan turnamen Artifact dengan hadiah $100 juta katanya. Wow. $100 juta bro, lebih gede dari ini, dari Dota TI aja sekarang 70 lah ya, 72 gitu sekarang, 72 juta dolar tuh berapa gitu lupa gua. Enggak. Pokoknya di antara itulah 50-an ke atas lah ya sekarang udah hadiah dari TI. Damn. Oke, next. Berita selanjutnya datang dari dunia teknologi ya. Jadi CFO Nvidia sebut dia bilang kalau kurangnya stok dari si perangkat FPGA itu bukan karena penambang cryptocurrency. Jadi yang buat yang belum tahu, kalau kan lagi naik nih cryptocurrency, jadi otomatis orang pada beli VGA ya, komponen yang paling dibutuhin buat ngenambang gitu kan. Jadi banyak yang beli, banyak yang borong, otomatis stok itu berkurang. Terus harga mulai ada mungkin stok ya, cuman harganya naik. Jadi ya beberapa orang yang pengen ngerakit jadi nggak jadi gitu kan. Cuman si CFO, si financial officer-nya Nvidia bilang, ngeklaim kalau kurangnya stok ini ya itu bukan karena si penambang cryptocurrency, tapi karena tingginya apa namanya ya? permintaan dari konsumen. Dia bilang kayak gitu sih. Jadi bukan sepenuhnya salah si cryptocurrency penambang ini. Pengguna biasa juga ini ya, demand-nya tinggi gitu loh. Iya, demand-nya juga tinggi. Cuman lagi-lagi pengguna biasa mau dibilang apa gitu kan. Pengguna biasa bisa aja dia nge-mining, siapa yang tahu gitu. Iya, bisa jadi juga sih. Lagi itu penambang cryptocurrency juga dihitung dong gitu kan. Iya. Terus dia juga bilang kalau
hal ini nggak bisa dihindarin ya, kekurangan stok ini nggak bisa dihindarin dan mungkin bakal berlanjut sampai tahun 2022 katanya. Wow, setahun lebih lah ya. Iya, jadi Setahunan. tahun ini sulit lo dapat VGA ada, kalaupun ada ya mahal gitu. Iya, pantesan pada naik harga-harganya. Iya. Hmm. Lanjut nih berita terakhir, berita penutup terakhir nih ya di era week kita ada dari Take-Two Interaktif. Jadi Take-Two. Take-Two Interaktif ini kan induk perusahaannya Rockstar ya. Yes, benar sekali. Dia si CEO-nya ini ngungkapin kalau dia nyebutin kalau dia merasa tuh gamer udah siap dengan harga dengan game yang seharga $70. Jadi yang kalau yang kita ketahui sekarang kan game-game tuh rata-rata 60 ya, mungkin ada yang lebih tuh karena Deluxe Edition. mungkin dari si pengembangnya atau mungkin itu dulu ini ada edition khusus jadi lebih mahal ya, wajar gitu kan. Yep. Cuma dia merasa kalau gamer udah mulai siap dengan harga $70 itu base game-nya $70 gitu. Sedangkan current gen itu kan 60 ya, kisaran 60. Yes. Sedangkan $70 untuk next gen itu dia ngerasa gamer udah siap sih. Gimana ini? Secara finansial mungkin bisa diratakan sih ya. Ada beberapa negara yang $70 itu mungkin harga yang nggak terlalu ini, ada yang malah itu udah termasuk gede gitu. Mahal. Iya. Ya anggap aja di sini ya di Indonesia mungkin itu overprice banget sih kayaknya. Di Indonesia dia udah termasuk over sih. Iya, soalnya $70 tuh bukan main sih harga game segitu. Yep. Apalagi kalau game-game indie misalnya. Terus dikasih harga $70. Wah, itu gila banget, Bro. Apalagi gamenya ada fitur online terus fight to win. Iya. Waduh. Microtransaction. Ada microtransaction, jadi story-nya bener secara game biasa bener ada, tapi ditambahin habis itu ada online game, microtransaction, udah tambang duit. Dan tapi si Tekui juga bilang sih kalau dia memang dia rencana dia kan pencetus awal ya, harga $70. Dia pencetus awal, dia yang bilang pertama kali, dan memang udah terbukti NBA 2K21 kan memang harganya $70 untuk yang next gen ya. Memang udah terbukti, tapi dia bilang kalau game-game selanjutnya mereka itu memang bakal dia evaluasi dulu. Ini cocok nggak, relevan nggak sih untuk gamer ngeluarin harga segitu untuk dapetin satu game ini misalnya. Tahu nggak ini kenapa? Ini semua dipicu karena GTA Online. Waduh. Iya, semua ini dipicu karena GTA Online yang setiap hari microtransaction-nya tuh jalan terus. Berapa duit coba orang ngabisin buat beli shark card? Gak mungkin cuman sekali beli dan udah gitu, gak mungkin. Pasti bakalan beli terus nih orang. Apalagi di GTA Online tuh sekarang apapun serba mahal. Iya, mahal sih GTA Online. Lu beli peluru aja yang dulu banget di awal rilis GTA Online itu paling $1,000, ratusan dolar. Sekarang di GTA Online ratusan ribu dolar bro buat itu. Peluru doang. Jadi ini ya, microtransaction juga ada inflasi di dalam game. Iya. Gara-gara GTA Online ini perusahaan anaknya sendiri anjir, Rockstar, yang ngebuat dia bisa berkomitmen gitu. Kalau gitu jangan beli nanti kalau ada GTA-nya yang baru. Waduh. Download bajakan aja. Jangan juga dong. Jangan juga dong. Ya, bajakan aja, nggak usah dibeli biar dia mikir, jangan terlalu microtransaction juga. Jangan juga dong beli bajakan. Nabung aja guys, nabung. Tabung dulu, kumpulin niat, tabung, udah cukup beli. Iya, kayak bocah-bocah FF kan dia nabung buat beli skin unlock anjir. Kebawa kan bocah-bocah Free Fire. Gak apa-apa selama dia uang tabungannya kan, gak masalah. Gak masalah. Ya asal jangan main bajakan aja, jangan. Jangan. Kita harus tetap dukung developer, tetap harus. Iya. Jadi ada berapa game bajakan di PC lu? Aduh. Tenang, semua game ada di Steam kok. Iya. Walaupun ditambahkan.
non Steam Iya game kan, aja. ditambahkan. Dan ada balik ini mulai ngawur lagi balik lagi ya. Kalau si Tektonya bilang, memang setuju sih kalau gue rasa game dengan harga segitu selama relevan dengan apa yang kita ini kan Iya, nggak harus masalah worth sih. it, harus worth it Iya, worth banget, it, harus worth it harus. gitu loh. Heeh. Jangan kayak kasus kemarin yang aduh Ya balik apakah mau lagi ke disebut- yang iya game balik itu. lagi. Nggak sesuai ekspektasi dengan harga segitu, lu malah dapat bad performance gitu kan. Iya. Nggak sesuai dengan apa yang gamer keluarkan gitu loh. Benar sekali. Dikasih game belum jadi. Selama relevan dengan harganya ya nggak masalah sih. Iya. Untuk di negara besar mungkin itu kecil lah ya. Ya kali lagi. Beberapa negara. Iya, negara-negara besar. Sekali lagi kalau kayak kita ini negara sini kan yang negara berkembang ini pasti overprice buat harga segitu. $70 udah lu bisa apa di sini men? Udah banyak, Bro. Lu sebulan seminggu lu bisa makan $70. Iya. Berapa kali beli nasi campur nih? Waduh. Banyak, apalagi nasi goreng. Aduh. Tiap hari kayaknya makan nasi goreng lu anjir. Enggak tiap hari. Pagi siang malam anjir. Udah habis ya? Udah itu berita terakhir tadi dari si Tekto Interaktif. Yes. Oke, Dan mungkin udah gitu aja ya. Ada lagi yang tambahkan? Disclaimer ya, berita semuanya nih yang kita rangkum di video ini nggak semuanya ada di video ini, sebagian ada di web ya. Yang nggak kita masukin di sini ada di web aja, bisa kalian cek langsung di erago.id. Anjay. Jangan lupa untuk baca terus dari erago.id. Yes, biar kalian nggak ketinggalan juga beritanya. Soalnya kan kalau di video ini Era News of the Week ini seminggu sekali kita bikin videonya. Iya. Iya. Biar lebih cepet langsung aja ke webnya gitu. Iya. Jangan lupa di bookmark gitu ya guys, Di webnya. bookmark. Iya, bisa di bookmark. bookmark. Kalau bisa ditaruh di home browser kalian tuh. Ya, jadi shortcut aja, jadi shortcut. Notifikasinya juga bisa diklik gitu. Bisa Iya, banget, bisa di notifikasi. subscribe juga lu webnya lo. Halo. Iya, bisa di-subscribe juga. Gak cuma YouTube aja yang bisa kalian subscribe. By the way, jangan lupa subscribe YouTube-nya juga ya guys. Anjay. Oke, sampai di sini dulu Era News of the Week. Gua Adik Kesuma. Gua Renaldi Maulana. Gua pilih Peggy. Oke, kita pamit sampai ketemu di minggu depan. Bye bye. What the hell? Nutupan macam apa ini? Terus setelah orang ini datang. Gua nggak nonton video sebelumnya soalnya. Semua berubah. Gua kan